بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kembali dalam kajian kitab Aqidah Ahlil Islam. Sekarang kita bahas satu paragraf aja ke pagi ini insyaallah. Nah, kita masuk bab syafaat ya. Wa an yu'mina bi syafaatil anbiya tsumma siddiqin wa syuhada wal ulama was salihin wal mu'minin wa anna syafaatil udma makhsusatun bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syafaat dan juga perihal akhirat. Masih dalam kajian kitab Aqidah Ahlil Islam karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam perihal ilmu tauhid, dan sekarang kita masuk dalam Ad-Dars At-Tasi', pelajaran yang ke-9 yang membahas tentang syafaat dan beberapa perihal akhirat sedikit insyaallah. Masih dalam poin ketiga ya akhwati, poin ketiga dalam ilmu tauhid yaitu as-sam'iyat ataupun al-ghaibiyat, perihal alam ghaib yang dikabarkan oleh anbiya dan mursalin yang wajib kita percayai. Kita bahas dalam pertemuan kemarin perihal tentang haud, tentang telaga, dan tentang sirat, jembatan, mizan, timbangan, wahakadha, dan juga al-hasyr, kebangkitan. Ada juga alam barzakh dan juga soal munkar wa nakir. Masih dalam perihal yang sama, perihal al-ghaibiyat. Di sini beliau membahas poin pertamanya adalah syafa'ah. Asy-syafa'ah. Qala al-musannif wa an yu'mina bi syafa'atil anbiya, tsumma siddiqin wa syuhada wal ulama was salihin wal mu'minin wa anna syafa'atul utma makhsusatun bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wajib atas kita adanya syafaat. Beriman dengan adanya syafaat. Apa arti syafaat? Oke ya. Syafaat itu adalah permintaan kebaikan untuk orang lain. Jadi kalau makanya di dunia nih sering orang bilang kalau kita nolongin orang, nyampein hajat orang, kayak ngasih syafaat gitu ya. Oh, saya dapat syafaat, berkatnya dia jadi begini-begini gitu. Nah, sejatinya syafaat itu memang adalah permintaan kebaikan untuk orang lain. Bantuan kalau bahasa kita ya. Syafaat itu macam-macam ya akhwat. Bukan hanya mengeluarkan orang dari neraka ke surga, enggak ya. Syafaat itu diberikan kepada mereka yang di surga untuk ditinggikan derajatnya. Itu dapat syafaat dulu, baru naik ke derajat yang lebih tinggi itu. Diberikan kepada mereka yang semestinya masuk surga dengan hisab, tapi dihapus hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya lalu masuk surga tanpa hisab. Contohnya begitu. Allahumma ja'alna minhum insyaallah. Dan syafaat diberikan kepada mereka yang semestinya tercantum nama mereka di neraka, tapi dihapus ya, dan langsung masuk ke surga. Yang tadinya min ahlin nar jadi ahlil jannah. Itu juga bisa dapat syafaat ya, karena syafaat. Dan diantaranya orang yang sudah di neraka, semestinya dia lama di neraka, akhirnya disingkat dan masuk surga. Syafaat itu. Dan begitulah ya akhwat, itu semua masuk syafaat. Dan dijelaskan di sini, dan syafaat yang paling besar adalah syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang untuk umum, untuk semua makhluk, baik yang muslim, yang non muslim, yang malaikat, yang jin, adalah syafaatul uzma namanya. Itu khusus buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya. Apa syafaatul uzma?
Ya ketika di hari kiamat di padang mahsyar nanti kita tahu ceritanya. Semua matahari sejengkal, semua orang kebingungan ya. Dan Allah Ta'ala sangat murka di hari itu. Akhirnya semua menuju ke siapa? Ke Nabi Adam alaihissalam. Wahai Nabi Adam, engkau adalah ayah kami. Berikanlah kami pertolongan. Nabi Adam bilang, nafsi, 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 nafsi. Udah sendiri-sendiri ya. Dalam situasi yang kayak gitu tuh maksudnya sendiri-sendiri, gak ada yang bisa nolongin. Kemudian mereka menuju ke Nabi Idris alaihissalam, sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai ke Nabi Musa alaihissalam, bahkan Nabi Isa alaihissalam. Semua hanya bilang nafsi, 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 nafsi. Namun ketika mereka datang ke baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, analaha, analaha. Akulah orangnya, akulah orangnya. Nabi bersujud dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meredakan atau meredam kemarahannya, meredam kemurkaannya ya, dan memberikan ketenangan bagi orang-orang di padang mahsyar pada saat itu. Nah itu ya, itulah namanya syafaatul uzma. Itulah yang dinamakan Maqam Mahmud yang seringkali kita baca dalam doa setelah adzan, wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'atta. Aduh, maaf ya belepotan bangun tidur. Itu maqam mahmud alladhi wa'atta yang kita baca doa setelah adzan, itulah syafaatul uzma yang dimaksud maqam mahmud ya. Magam tertinggi yang punya magam terpuji yang dimiliki oleh Sayyidina Muhammad SAW. Ketika itu baginda SAW diserukan ya, udah sujud lama diserukan, ya Muhammad ya, irfa' ra'sak was'al tu'ta washfa' tushaffa'. Nah, dikatakan begitu, angkatlah kepalamu wahai Muhammad ya. Mintalah dan engkau akan dikasih permintaanmu, dan berikanlah syafaat kepada siapapun yang engkau mau. Nah itu namanya syafaatul uzma. Dengan syafaat itu ya akhwat, semuanya akhirnya tertolong. Yang ada di padang mahsyar itu semuanya, gak pandang bulu. Bukan kaum mukminin saja, mereka akan tenang dalam keadaan padang mahsyar itu saat akan baru memulai prosesnya hisab dan lain sebagainya. Keadaan yang genting, yang semula genting tadi, porak-poranda, jadi tenang ya. Berkat syafaatul uzma ya, sujudnya Nabi Muhammad SAW, maqam mahmudnya Nabi Muhammad. Syafaat yang tadi kita sebutkan itu bukan khusus untuk para anbiya dan mursalin saja ya, yang bisa nolong orang meninggikan derajat di surga, atau yang bisa menyingkat perjalanan di neraka, atau yang bisa mencegah dari hisab dan lain sebagainya. Syafaat tadi bukan khusus hanya anbiya dan mursalin yang bisa ngasih syafaat, bukan. Di sini dijelaskan oleh Imam Haddad, para anbiya dan mursalin mereka bisa untuk memberi syafaat. Ya, kemudian ada tulisannya di sini. Kemudian para siddiqin, orang-orang yang siddiq ya, orang-orang yang kenceng, gak belok-belok, jujur dalam jalanin agamanya. Kemudian para syuhada, orang-orang yang mati syahid nanti juga diberikan porsi, bisa ngasih 40 syafaat yang bisa dia berikan ke keluarganya atau kepada siapapun orang yang dia mau ya. Para ulama juga bisa memberikan syafaat kepada para murid-muridnya, buat murid-muridnya, kepada orang yang dia kenal, tetangganya mungkin, kepada orang yang dia mau ya. Nasib baik kalau bisa tetanggaan sama orang alim ya. Wassalihin, dan orang-orang soleh pun bisa ngasih syafaat ya. Bahkan diceritakan orang mukmin biasa kayak kita, ketika dia masuk surga dia bisa memberikan syafaat kepada teman-temannya atau kepada orang yang dia mau, wahakada. Makanya kata Habib Umar, ukhuwah itu penting ya. Berukhuwahlah
paling sedikit 1 orang, kata Habib Umar. Kenapa? Karena kita nggak tahu, mungkin 1 itu yang nanti bisa memberikan syafaat kepadamu kelak nanti, ya, di hari kiamat nanti. Kita nggak akan pernah tahu gitu ya. Kalau teman kita ingat dengan kita, dia bisa nolong kita, dia bisa ngasih syafaat ke kita, insya Allah. Jadi Masya Allah, sangatlah luas perihal syafaat itu ya akhwat ya. Bukan harus para anbiya dan mursalin saja, bahkan mukmin pun mereka punya jatah untuk memberikan syafaat. Walaupun jatah mereka cuma 1, ya, dipakai bisa. Orang yang hafal Quran diantaranya dia bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya dan 40 orang dari keluarganya, ya, atau siapapun yang dia mau. Begitu ya akhwat, dan gak bisa dipaksain ya. Kalau sekarang mungkin kita bisa, kamu kalau nanti di surga gak ketemu aku kasih syafaat ya. Sekarang kita bisa pesan-pesan order ya, minta syafaat. Tapi hakikatnya nanti di sana terserah dia, orang yang dia kehendaki. Dia mau ngasih siapa ya terserah dia gitu, orang yang dia kehendaki gitu. Nah, namun syafaatul uzma itu adalah khusus bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perihal syafaat ya yang kita bahas hanya sampai di sini. Syafaat aja karena kebetulan berhalangan dan harus segera pergi ya teman-teman. Al-muhim syafaat seperti itu, penolong atau bantuan. Makanya dari sekarang kita seneng bantuin orang lain, insya Allah di akhirat nanti juga dapat bantuan ya, logikanya begitu. Bahkan siapa? Sayyidina Uwais Al-Qarni yang gak pernah jumpa Nabi Muhammad ya, tapi kata Nabi Muhammad kelak ini Uwais ya, dia bakal bisa ngasih syafaat sebanyak qabilah Rabi'ah wa Mudhar, kata Nabi Muhammad ya. Qabilah Rabi'ah dan Qabilah Mudhar ini adalah 2 qabilah terbesar di Arab pada saat itu. Nanti Uwais bisa ngasih syafaat sebanyak jumlah Qabilah Rabi'ah wa Mudhar tersebut. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Nabi Muhammad dapat syafaat beliau insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minnakum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.